Shalom, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya David Briaden Marbun, dan saya adalah mahasiswa tingkat 1 jurusan teologia di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Pada saat ini saya akan menyajikan tugas yang merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat oleh dosen saya, Sir Sherita. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Nabi yang merupakan saluran rahasia Allah. Pertama-tama kita harus memahami dulu, siapa sebenarnya Nabi ini? Apakah Nabi memiliki kelebihan atau memiliki kekurangan? Jadi, Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan rahasianya, agar Nabi tersebut dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Allah kehendaki untuk diketahui oleh umat-umatnya. Betulkah demikian? Ya, banyak nabi-nabi yang menulis mengenai nubuatan-nubuatan serta kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan dalam Alkitab juga banyak nabi-nabi yang menceritakan tentang hal yang akan terjadi di masa depan. Dan bagaimana? Ya, nubuatan-nubuatan itu banyak yang tergenapi dan banyak yang sudah terjadi. Itu sebabnya Nabi mempunyai hubungan yang rahasia dengan Allah. Betulkah demikian? Ya, Allah menyatakan rahasia melalui nabi-nabinya. Ia ingin Nabi yang ia pilih dapat menyampaikan kebenaran melalui tulisan tangan, melalui perkataan, dan melalui hal-hal yang lainnya. Jadi apa fungsi seorang nabi tersebut? Ya, kita sebagai orang Advent mempercayai zaman modern ini kita memiliki nabi, yaitu terang kecil, yaitu adalah Ellen G. White. Kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan rahasianya kepada Ellen G. White. Jadi apa fungsi dari seorang nabi tersebut? Ya, Ellen G. White menyatakan apa kebenaran-kebenaran yang kita tidak ketahui selama ini. Betul tidak? Kemudian ia juga memberitahukan apa yang sulit kita pahami dalam Alkitab, apa yang menjadi kontra. Tetapi Ellen G. White menjelaskan bahwa kebenaran itu ada semua dalam Alkitab, dan ia menjelaskan agar kita semuanya mengerti. Lain, Nabi juga dapat mengetahui rahasia musuh-musuhnya. Benarkah demikian? 2 Raja-Raja 6, Allah menyatakan rahasia musuh kepada Nabi-Nya. Ya, tentu saja Allah menyatakan apa yang buruk dan apa yang baik mengenai umat-umatnya. Seorang nabi bukan hanya saja menyampaikan kebenaran yang Allah kehendaki, namun nabi juga memiliki fungsi yang lain. Salah satunya adalah menegur hamba-hambanya. Seperti pengalaman yang dimiliki oleh Ellen G. White di Minnesota, ia menegur seorang kepala rumah sakit Advent California yang melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan kepala kafeteria. Ia menegur langsung. Dan juga ketika Ellen G. White berkhotbah di suatu tempat dan ada orang yang telat datang dalam mimbar yang merupakan bendahara daerah pada saat itu. Kemudian ketika ia datang dan duduk di mimbar sebelah Ellen G. White, mulut Ellen G. White tidak dapat berkata-kata. Mulut dia tertutup dan tidak dapat berkata-kata. Kemudian ia melihat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Kemudian mata dia tertuju kepada sang bendahara tersebut, dan ia meminta agar bendahara tersebut turun dari mimbar. Ya, setelah bendahara tersebut turun dari mimbar, akhirnya Ellen G. White dapat menyampaikan khotbah yang ia sampaikan. Setelah itu Ellen G. White menegur bahwa bendahara tersebut telah melakukan kesalahan dalam mengelola keuangannya, dan ia menggunakan uang yang seharusnya tidak layak digunakan. Jadi ya, Nabi bukan hanya menyampaikan kebenaran, namun Nabi yang dipilih Allah juga dapat menegur dan mengingatkan kita selalu akan kebenaran tersebut. Menjadi seorang Nabi bukanlah mudah. Kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan Ellen G. White dari ia kecil. Dia mengalami masa-masa yang sulit, trauma-trauma yang besar. Dan bahkan ia sempat dibenci oleh banyak orang. Jadi kita sebagai umat Advent, kita harus menyadari bagaimana Nabi itu
yang dipilih oleh Allah, dan kita harus menghormati nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah, dan kita harus mempercayai nabi-nabi yang berada dalam kitab Injil kita, dan juga Nabi Ellen G. White yang menerangkan mengenai bagaimana terang kecil yang dia sampaikan, dan juga yang berfokus khususnya hanya kepada Alkitab. Dan penjelasan yang bisa saya bawakan bagaimana seorang nabi, apa kelebihan dan apa fungsinya. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam berkata-kata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.